Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan di malam Senin ini ada satu cerita yang akan dibagikan ke kawan-kawan semua, datang dari Mas Fatur Rohim atau biasa dipanggil Mas Fatur di Indramayu. Mas Fatur itu menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialaminya sekitar tahun 91. Udah lama terjadi, dan kejadian ini tuh sewaktu Mas Fatur masih kecil, SD kelas 3. Dia ceritanya tinggal di sebuah rumah, dan rumah itu masih rumah kakek neneknya gitu ya, masih sama orang tuanya, masih ikut di situ. Dan di depan rumah tersebut itu ada sebuah sumur tua. Di belakangnya tuh ada sumur yang masih aktif gitu ya. Jadi keseharian untuk mandi, untuk apapun gitu ya, kebutuhan itu, nyuci-nyuci baju kan dulu masih manual pakai tangan. Ibu atau neneknya tuh biasa aktivitas di depan di belakang rumah sana. Sementara sumur yang di depan rumah ini memang ada di sampingnya tuh ada semenannya, kayak semacam ya biar air tuh nggak melebar kemana-mana gitu ya. Jadi ada semenannya, nanti air itu dibuang mengalir melalui got kecil kayak selokan gitu ya, selokan di samping rumah itu menuju ke pembuangan besar di belakang rumah sana. Sumur yang depan ini memang udah lama boleh dibilang nggak aktif, tapi masih sering dipakai. Misalkan ada tetangga gitu ya ke situ mau numpang cuci kaki, ya tinggal ngambil doang, karena kondisi sumurnya sendiri itu juga dirawat lumayan cukup bersih lah. Dan bahkan Mas Fatur sendiri atau kakaknya Mas Fatur kalau misal mandi, namanya juga masih anak kecil gitu ya, mandi sore sama teman-temannya, kalau misal di belakang sana lagi dipakai, ya mereka tuh bakal mandinya di sumur tersebut, ngerek sendiri, nimbak sendiri. Ini anak-anak yang udah lumayan cukup gede, kalau enggak ya gabung gitu ya. Masih ada pengamannya juga di sampingnya. Nah itu biasanya kayak gitu, ngambil air sendiri, mandi sendiri, rame-rame di sumur tersebut. Awal-awal Mas Fatur sendiri, maksudnya dari awal, dari kecil, itu sebenarnya sudah mendengar ada cerita. Nah, di samping sumur tersebut itu ada sebuah pohon randu, randu kapuk. Cuman randu itu dari dulu nggak gede-gede, cuman segitu-segitu doang. Oh ya, selain sumur itu dipakai buat mandi-mandi tadi, di sampingnya itu ada sebuah gentong yang diisi air juga selalu penuh. Itu dipakai buat wudhu. Kalau misal siapapun, kakek neneknya Mas Fatur misal mau ke musola, wudhu di rumah, ngambilnya tuh di situ di depan, jadi gak harus ke belakang rumah sana yang memang lebih gelap kondisinya ya. Itu memudahkan lah kondisinya seperti itu. Nah di samping gentong itu nempel sebuah pohon randu yang sampai badannya tuh kayak ke bonsai gitu loh. Kalau bonsai kan badannya tuh gemuk tapi nggak tinggi ya, itu kayak gitu. Randu pun sama ya, sebenarnya nggak tingginya itu lumayan tinggi juga, mungkin sekitar 3 meter gitu, 3 meter, terus nanti cabangnya tuh kecil-kecil, cuman begitu-begitu doang. Tapi badannya doang, badan randu itu yang makin menggemuk. Dan pohon randu itu sejauh Mas Fatur mengingat, memang sudah ada dari Mas Fatur kecil. Randu itu udah ada, dan kondisinya juga gak jauh beda dengan yang sekarang, segitu-gitu aja kayak gitu ya. Nah itulah yang bikin sumur tersebut jadi terkenal atau terkesan angker di antara para tetangga. Memang rumahnya Mas Fatur itu halamannya lumayan, ya rumah dulu gitu ya, halamannya itu lumayan cukup luas. Dulu bekas ya, masih sering dipakai juga untuk jemur padi dan jemur jemur gabah gitu ya, itu masih dipakai di sana. Tetangga-tetangga yang lain rumahnya pun sama kurang lebih seperti itu. Nah ini ada cerita dulu ya gitu mengenai sumur tersebut. Pernah ada satu insiden di tempat tersebut. Ada seorang anak kecil. Ini saat Mas Fatur itu masih kecil banget. Dia itu ya belum ngerti apa-apalah gitu ya. Ini ada seorang anak kecil, ceritanya
sore-sore itu main di halaman rumah tetangganya Mas Fatur, tetangga deket di situ. Nah, tiba-tiba si anak ini kan lagi sibuk ya depan rumah gitu, udah sore, udah mau maghrib, tapi nggak masuk. Dan ya orang tuanya mungkin lupa atau gimana kalau si bocah itu masih di situ. Bocah usia mungkin sekitar 4 tahun lah. Dia lagi main, tiba-tiba ngelihat ibunya itu melintas di jalanan desa gitu, ke sana. Bu, mau kemana? Ditanya sama si anak itu kan. Ibunya itu cuma nengok terus cuma senyum. Nah, si bocah itu pun akhirnya ngintil, ngikut si perempuan tadi. Diikutin ke sana, bahkan sempet digandeng gitu kan. Bu, mau kemana? Ditanya. Si perempuan itu nggak menjawab apapun, terus berjalan. Dan jalan itu seolah-olah, kata si anak ini, itu seolah-olah lurus ke sana, padahal ada tetangga yang ngelihat. Itu si bocah itu sama, ini mau kemana gitu, disapa, cuman udah terlanjur lewat ya. Diperhatikan soalnya maghrib. Begini, yang bikin orang curiga itu apa? Kalau misal udah masuk waktu maghrib, arus itu biasanya kalau dari rumahnya Mas Fatur ya, itu biasanya ke arah kanan sana. Arah kanan itu musola. Jarang orang berjalan ke arah kiri. Jarang. Nah ini, si perempuan itu sama anak kecil tadi, jalannya itu ke arah kiri menuju ke rumahnya Mas Fatur. Berlawanan arah dengan arah ke musola sana. Nah si perempuan ini kan akhirnya curiga. Dia pun memperhatikan ke situ dan masuk ke halamannya Mas Fatur. Di longok begini masih kelihatan. Loh, kok ke sana, ke sumur, kok ke sumur. Nah, si ibu-ibu tadi pun punya firasat dan punya cerita tersendiri mengenai itu pohon randu yang ada di sana. Ada diikutin kan, begitu diikutin ke sana bener, si anak kecil itu mau dibawa masuk ke arah pohon randu sama si ini ya, sama si ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu udah mulai melihat berubah. Sosok yang tadinya tuh pakai ya pakaian biasa, tahun 80-an perempuan pada umumnya gitu, bawahnya itu pakai kain jarit, perempuan kampung gitu ya. Tapi begitu udah mendekat ke arah sana, tiba-tiba yang namanya rambutnya si perempuan itu jadi panjang banget. Tadinya tuh pakai kerudung begini, cuman sebatas sepunggung lah, punggung bagian atas, nggak terlalu panjang. Begitu ke sana, kok rambutnya makin panjang, pikir si ibu-ibu tadi. Lah ini nggak beres, ini nggak bener. Si ibu itu pun manggil misalkan namanya Akim gitu, Kim, sini Kim, weh sini, jangan ikut ke situ. Bener aja, sosok itu udah lepas gandengannya gitu ya. Dia itu masuk ke dalam randu, si Hakimnya nengok, begitu nengok langsung diambil sama si ibu-ibu tadi. Karena teriak-teriak semacam itu, akhirnya apa? Gegerlah warga gitu kan, termasuk keluarganya si Mas Fatur itu pada keluar. Kenapa mbak? Ini bocah mau dibawa masuk ke pohon randu, kata si ibu-ibu tadi. Ada dibalikin ke orang tuanya sana. Rame orang yang mau berangkat musola jadi ngumpul di rumahnya Mas Fatur. Tapi ya akhirnya ke sana, berangkat kan. Begitu berangkat selesainya pada ngumpulnya di rumah si anak tadi. Ya orang tuanya memang lupa, nggak ngeh gitu ya kalau anaknya itu masih berada di luar. Maka dari situ setelah kejadian tadi masih fresh banget ya. Ini ya warga itu makin percaya, pokoknya kalau misal waktu-waktu begini anak kecil itu jangan keluar kecuali sama orang tuanya. Itu pun kalau misal ke musola, bukan melakukan hal-hal yang lain, apalagi masuk ke kebun-kebun atau main di tempat-tempat yang angker. Itu yang dipercaya sama warga di kampungnya Mas Fatur. Pernah ada kejadian semacam itu dan itu kayak memperkuat kalau sumur itu ya sebenarnya warga itu berpikir bukan di sumurnya ya, tapi sumurnya akhirnya dihubung-hubungkan kan. Sebenarnya pohon randu itu tuh katanya ada penunggunya. Ada beberapa warga yang mengaku katanya ini kalau misal malam-malam gitu ya, lewat di tempat tersebut, di atas pohon randu yang ngegembung begini, terus ada apa ranting-rantingnya sedikit itu, di atas itu suka ada yang duduk di sana. Itu satu sosok warna hitam, badannya, tangannya itu panjang semua, kurus, dan rambutnya itu panjang juga. Ya orang beranggapan kalau itu kayak semacam wewe gombel atau kalong wewe atau apapun itu istilahnya. Makin angker lah. Mas Fatur sendiri sebenarnya takut kalau misal malam. Oh ya,
sumurnya itu belum dikasih tahu lokasinya. Jadi ini rumahnya Mas Fatur, rumah dulu lebar. Kakek sama neneknya Mas Fatur sendiri itu juragan gabah, juragan padi gitu ya. Rumahnya lebar, halamannya juga luas itu buat ini. Nah, sumur itu berada di sebelah depan sisi kiri gitu ya. Depan sisi kiri di situ. Nggak terlalu jauh dari rumah lah, paling sekitar 4 meter ke sana ya. Kalau dari jalanan itu bisa sekitar 6 meter karena halamannya luas 10 meter lebih. Nah, udah si Mas Fatur pun pernah punya pengalaman, dan sebenarnya cerita ini mau ceritain yang utamanya itu pengalamannya Mas Fatur. Seperti itu kan, sama anak-anak itu kalau misal sore mandi bareng rame-rame di situ ya, pakai sabun enggak pakai sabun sama aja lah pikirnya Mas Fatur. Yang penting mandi rame-rame, seneng, bersih gitu. Udah habis itu tuh main lagi. Itu kayak udah menjadi satu kebiasaan meskipun nggak setiap hari kayak gitu ya. Nah, pada suatu hari Mas Fatur itu pernah mengalami begini. Dia mainnya itu udah kelas berapa tadi ya? Kelas 2 atau kelas berapa gitu ya, SD tadi. Itu mainnya kan suka pindah-pindah ya, tergantung musim. Kalau musim layangan ya mainnya di sini, musim kelereng biasanya di daerah Mas Fatur di situ karena halamannya luas. Sebenarnya warga yang lain juga halamannya luas. Nah, ini ada musim bola. Dan saat lagi musim bola tersebut, anak-anak itu ngumpulnya pindah ke satu bidang tanah yang memang nggak dipakai buat ngejemur itu, nggak ngejemur gabah. Jadi bisa dipakai buat main-main, bisa dipakai buat main bola. Nah, sore itu Mas Fatur dengan teman-teman yang lain pun gabung ke sana. Ya, namanya main bola itu kan biasanya nyampe sore gitu ya. Mandi itu menjelang maghrib. Nah, Mas Fatur pun pulang. Saat pulang, dia itu nggak langsung masuk ke dalam rumah. Tapi ya itu tadi, karena merasa, aku udah kesorean ya gitu ya. Aku udah kesorean begini, aku langsung mandi aja, biar nggak diomelin. Soalnya sebentar lagi juga mau masuk maghrib. Mas Fatur pun langsung menuju ke arah sumur. Nah, di sumur tersebut memang udah sepi. Kanan kiri juga udah sepi. Cuman pintu rumahnya si neneknya itu pintu double. Selain pintu kayu, ada pintu yang bagian kacanya. Meskipun ditutup tapi masih nembus, bisa ngelihat ke dalam sana. Mas Fatur pun mandi di situ sore-sore, mulailah narik air gitu ya. Dia tuh udah kuat narik. Akhirnya gebyur gitu, nyariin sabun, ada nggak sabun? Oh, ada sabun ternyata di sana. Dia pun sabunan sebentar. Nah, dia itu mau narik lagi. Mungkin sebenarnya kalau menurut narator sendiri ya, salah satu penyebabnya itu adalah sabun tadi. Sabun itu kan licin gitu kan. Nah, ini di lantai-lantainya juga memang berlumut kondisinya. Nah, Mas Fatur pakai sabun juga. Dia saat lagi mau nimba, tiba-tiba ininya, karetnya itu serut gitu. Nah, Mas Faturnya itu panik, kaget. Dia pun akhirnya agak maju ke depan dan akhirnya kejungkel ke depan begitu. Dan dia sebelum jatuh itu sempat pegangan talinya begini. Ini kan Mas Fatur masuk ke dalam, tibanya kan ketarik, nyangkut di atas kan. Mas Fatur nggak kuat pegangan, sakit, dan akhirnya dia jatuh jeblung masuk ke dalam sumur tersebut. Masuk ke dalam sumur itu, orang di dalam rumah juga tahu, mendengar dong, itu kayak ada jeblung itu apa. Tetangga pun mendengar. Akhirnya pada keluar mereka, dilongok gitu kan. Woi, si Fatur kecemplung, masuk ke dalam sumur tadi. Cuman bedanya begini, kalau mereka yang di luar sumur itu, rasanya itu ya baru sebentar gitu, kayak ada orang jatuh, jangan-jangan gitu kan. Langsung keluarganya si Mas Fatur keluar ke sana, ditengok bener Mas Fatur itu ada. Artinya dalam waktu yang dekat gitu, waktu yang singkat. Tapi yang dialami Mas Fatur di dalam sumur itu tuh beda. Dia begitu jebleng gitu, masuk ke dalam air itu, ya sempat tenggelam sedikit, terus naik lagi, dan ternyata sumurnya itu ndak dalam, cuman sebatas ini, sedadanya Mas Fatur di situ. Tapi takutnya itu bukan main, karena apa? Gelap, dingin, dan untungnya itu masih ada oksigen di sana, karena sumurnya kan juga memang terbuka, nggak tertutup ya.
Untungnya masih ada oksigen. Mas Fatur pun memang dengan nafas yang lumayan cukup sesak gitu ya. Tapi ngelihat ke atas sana itu nggak ada apa-apa. Bahkan Mas Fatur itu sempat teriak-teriak, tolong, tolong, tolong kayak gitu dari bawah. Tapi nggak ada satu orang pun yang datang. Mas Fatur pun akhirnya apa? Ya begini-begini kan, karena sedadak gitu. Ini wah, badan dingin kena air itu. Dan anehnya tuh apa? Kayak di depannya Mas Fatur, sumur itu kan sempit gitu. Meskipun sumur lama, paling ya diameternya itu nggak ada 2 meter gitu. Itu sempit. Rasa-rasanya air itu tuh lebih lebar dari semestinya. Dia itu justru kayak berada di kayak semacam kolam renang. Kolam renang dengan kondisi samping itu tanah-tanah atau bebatuan-bebatuan semacam itu lumayan cukup luas. Nah, yang bikin takut Mas Fatur itu apa? Dari salah satu sisi di sekitaran itu ya, bentuknya tuh kayak semacam gua-gua kayak gitu. Nah, lebih tepatnya tuh kayak gitu. Ada satu lubang, kayak semacam pintu. Nah, di situ keluarlah satu makhluk. Itu sosok nenek-nenek udah tua banget. Rambutnya itu udah putih semuanya, kurus. Dan nenek tersebut itu nggak, bajunya itu udah amburadul, udah hancur banget, bahkan udah nggak kebentuk ya, kayak semacam seorang nenek-nenek yang bahkan sudah tidak memakai pakaian apapun dan kurus banget. Matanya itu nyala putih. Pertama Mas Fatur ngelihat itu justru matanya itu apa di sana di dalam itu lubang itu. Ini kok sumur di dalamnya luas ya. Nengok ke atas, tolong, tolong. Tetap ada, nggak ada yang nyautin. Nah, sosok tadi makin mendekat, matanya putih dan begitu tongol. Itu entah kenapa cahaya dari mana Mas Fatur juga nggak tahu. Seolah-olah ya ada yang menerangi lah. Sosok itu tuh kelihatan. Kok nenek-nenek kayak gitu sih, nenek itu ketawa. Kayak gitu ketawa. Dia jalannya itu dengan cara mirip ini, berarti kayak mirip semigol atau yang tapi beda. Kalau semigol itu kan laki-laki, kalau ini tuh nenek-nenek dan rambutnya tuh panjang putih, rambut itu tuh ngebelit-belit badannya sendiri gitu, dan itu tuh putih semua keluar. Dan si nenek itu tuh nyemplung ke dalam air jelem, cuman kelihatan kepalanya begitu doang. Itu ngelilingin si Mas Fatur di situ, dan dia tuh terus ketawa-ketawa itu tadi ya. Mukanya udah tua banget, keriput abis, matanya itu nyala putih, dan itu tuh muter-muter di situ. Mas Faturnya itu udah tolong, tolong, tolong. Terus apa yang bikin trauma Mas Fatur? Jadi setelah kejadian nyemplung sumur ini, Mas Fatur itu nggak berani nyemplung yang namanya air kolam renang ataupun itu nggak berani sama sekali. Soalnya apa? Ini yang bikin trauma. Saat dia berada di dalam air tersebut, Mas Fatur itu ngerasa ada yang ngebelai-belai, ada yang ngebelit. Dan posisinya Mas Fatur mandi itu kan cuma pakai celana pendek gitu ya, jadi bagian kulitnya itu yang terbuka itu banyak. Nah, itu tuh ngerasa seret-seret, dan Mas Fatur itu bayangannya itu rambut si nenek itu tadi dibelit-belit begini, usrak, tolong, 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 udah teriak-teriak semacam itu. Sampai akhirnya itu apa, tiba-tiba saat Mas Fatur udah merem begini ya, dia itu ditenggelamin sama si rambut tadi. Jelep. Mas Fatur udah nggak karuan banget, antara mimpi atau sadar. Di antara itu tadi ya, di antara dua kondisi tersebut. Dan tiba-tiba yang Mas Fatur kerasa itu apa? Ada tangan yang meluk, selep. Ada tangan yang meluk, terus apa? Mas Fatur itu kayak diikat pakai semacam tali, pakai kain gitu ya, pakai kain itu dililitkan ke badannya. Nah, di situ Mas Fatur itu melek. Begitu melek, ternyata itu adalah salah satu itu adalah bapaknya sendiri. Pak, gitu kan. Tur, kamu udah bangun, Tur. Yes, bangun, Tur, bangun. Bentar. Kamu ini mau ditarik ke atas, katanya. Akhirnya ditariklah si Mas Fatur ke atas, ke sana. Si bapak pun nyusul akhirnya. Bapak pun setelah Mas Fatur naik ke atas, bapak itu dibantu sama warga juga ikut naik juga. Kali ini di atas itu udah rame, udah senter semua gitu ya. Udah terang lah di dalam situ. Mas Fatur pun tenang, tapi ya badan itu menggigil. Begitu udah sampai atas, langsung dikasih kain gitu kan. Terus dibawa masuk ke dalam rumah.
Intinya dianget-angetin lah, dikasih minyak kayu putih, dikasih apa semua badannya. Ini katanya Mas Fatur kan juga nggak bisa melihat kondisi fisiknya seperti apa, nggak bisa ngaca. Saat diangkat dari situ Mas Fatur itu udah pucet gitu ya, bener-bener. Padahal baru sebentar banget, tapi dia udah pucet, katanya udah kebiru-biruan seperti itu. Dan ya untungnya alhamdulillah Mas Fatur selamat. Saat di atas sana Mas Fatur pun cerita, kenapa lama banget nolongnya, kata Mas Fatur. Tur, itu tuh nggak lama, kata keluarga gitu kan. Alhamdulillah pertama kamu itu selamat gitu kata neneknya ya. Untung kamu selamat. Dan itu nggak lama, begitu jeblung. Loh ini kok kayak ada yang ini, dan keluarganya Mas Fatur itu tahu kalau Mas Fatur itu lagi mandi. Oh itu kayaknya baru pulang tuh mandi di depan. Itu sama ibunya itu juga udah sempat ngobrol sama neneknya masalah itu, dan udah tahu. Begitu ngedenger blengger kencang banget, kami itu langsung keluar Tur. Kami itu langsung teriak-teriak minta warga. Warga pun ada siap langsung tambang gitu kan. Itu langsung turun Tur, nggak lama. Berapa ya? 10 menit, paling 10 menit. Kata Mas Fatur, nggak lama banget, soalnya apa? Adegan dan itu ya Mas Fatur itu ngeliat ke atas itu nggak ada lampu sama sekali, nggak ada apa. Padahal saat ngecek ke dalam sana itu pun udah pakai senter, dan itu ya di dalam sana itu Mas Fatur. Dan Mas Fatur itu kalau dilihat dari orang yang di atas itu kayak orang yang diem aja di atas air, mungkin pingsan atau gimana. Cuman kayak diem aja, kepalanya sih masih di atas. Oh cepetan, buruan. Warga pun nyiapin tambang, disambung-sambung. Siapa yang mau turun? Udah aku aja. Bapaknya Mas Fatur pun akhirnya turun. Mas pakai tangga atau lah pakai tangga, ribet nyambungnya gitu ya. Udah ini tarik, yang penting tambang ini tuh kuat, ini lilitin ke badanku semuanya, sesat. Udah turunin. Kayak akhirnya diturunin ke sana. Alhamdulillah Mas Fatur itu selamat. Dan itu diceritakan semuanya begini. Aku itu tadi di dalam itu ketemu sama seorang nenek yang wujudnya seperti rambutnya putih panjang banget. Dan rambut itu tuh ngebelit Mas Fatur dari bawah air gitu ya. Dan rasanya itu udah enak banget. Rambutnya itu kasar, bukan rambut yang halus atau gimana, tapi lebih mirip kayak kawat-kawat semacam itu. Dan itu tuh bikin geli, hampir sakit kayak gitu ya. Dan ya sudah, di situ tuh bikin trauma seperti yang tadi disebutkan. Mas Fatur melihat sumur yang di depan itu benar-benar takut selama kurang lebih sekitar 1 minggu. Itu nggak berani ngelihat ke arah sana, nggak tahu, pokoknya takut aja, bener-bener takut. Dan saat lewat ke situ pun ya cuman lewat gitu doang. Dan mulai kejadian tersebut, semua teman-temannya Mas Fatur yang biasanya berani buat mandi di situ ya, kali ini tuh nggak ada. Sumur itu tuh bener-bener dijauhin. Dan ya tentu saja Mas Fatur itu menceritakan, Tur kenapa kamu bisa jatuh? Aku itu lagi sabunan begini. Ternyata itu ada satu orang ibu-ibu yang sama, yang melihat anak kecil, dulu kan masih muda ya, yang melihat anak kecil jatuh itu loh. Jatuh yang dibawa ke randu yang diceritakan sebelumnya. Ini ibu-ibu yang itu waktu itu lagi duduk di depan sana, dan dia itu udah mau masuk, cuman ngeliat itu Fatur kan dari rumahnya kelihatan ya, itu Fatur lagi ngapain, mau mandi di situ. Itu diperhatikan, cuman si ibu itu akhirnya melihat dari dalam pohon randu itu ada yang keluar. Ini adalah sosok yang mirip dengan apa yang dilihat sebelumnya, sosok perempuan dengan rambut yang panjang banget, yang pakaiannya itu tidak jelas seperti apa, keluar dari randu. Lah Fatur. Ini nggak tahu bagian ini entah di karang-karang sama si ibu itu atau gimana, Mas Fatur nggak tahu. Tapi ini dari sisi lain gitu ya, itu ada cerita masuk itu kayak gitu. Fatur itu dibeginiin, terus kakinya tuh diangkatin, katanya begitu. Dan memang benar, setelah dipikir-pikir, Mas Fatur itu pun sedikit merasakan hal tersebut. Dia itu rasa-rasanya kayak mau didorong gitu loh. Rasa-rasanya kayak mau didorong. Rasa-rasanya itu kayak didorong dari belakang supaya dia itu masuk ke dalam sana. Iya, waktu itu tuh memang aku rasanya juga kayak didorong. Ini timba kan udah ada airnya. Aku tuh lagi ngangkat begini karena ada sabun, serut, licin, dan aku
pegangan lagi gitu kan. Nah saat pegangan itu timba itu udah di tengah-tengah sebenarnya. Dan ya begitulah, aku pegangan begini, harusnya yang aku masih bisa imbang, tapi badanku yang terlalu berat atau memang benar ada yang ngedorong tadi, akhirnya dia pun terjatuh. Tinggal setengah begini, timbanya nyangkut di atas, Mas Faturnya nggak kuat nahan, panas gitu, perih karena pakai karet ban itunya. Jatuhlah Mas Fatur. Untungnya alhamdulillah Mas Fatur baik-baik aja, cuman ya dia itu trauma bertahun-tahun dengan yang namanya kolam renang. Bahkan traumanya itu sampai Mas Fatur di usia SMA itu nggak berani. Kalau misalnya SMA itu ada pelajaran olahraga, itu ada praktek berenang gitu kan. Dari pihak keluarganya Mas Fatur pun ngasih kayak gitu ya. Pak nuwun sewu, Fatur mau dikasih nilai berapapun silakan, tapi dia itu memang lagi ada trauma. Loh, trauma apa, Bu? Fatur itu dulu waktu kecil pernah nyemplung ke dalam sumur dan pernah mengalami begini itu yang bikin trauma dari SD. Jadi Fatur itu tidak berani masuk kolam renang itu, Pak. Itu. Ya orang tuanya pun terserah Bapak mau ngasih nilai berapa. Cuman alhamdulillah bukan nilai yang paling buruk, cuman ya setidaknya bukan yang terbaik juga gitu. Cuma ya dikasih nilai 7 atau apa lumayan lah. Sementara yang lain kan ada yang 8 berapa. Nggak ada yang 6 sih, tapi nilai paling rendah, tapi angkanya itu 7, jadi lumayan aja. Itu aja satu cerita dari Mas Fatur di Indramayu sana. Terima kasih banyak Mas Fatur atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Besok hari Senin yang dengerin malam-malam ya, ini buat teman tidur kawan-kawan semua, menemani kawan-kawan beristirahat. Buat yang mendengarkannya keesokan paginya hari Senin ya, yang mungkin sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan terima kasih untuk semuanya atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Yang belum mesan ditunggu pesanannya. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.